Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Feni Puspitasari. Dan di video ini aku bakal ngejelasin mengenai pasar monopsoni. Dan tentunya aku nggak sendirian, aku bareng teman-teman aku. Hai, aku Triwahini. Dan aku Mita Melia. Selamat menyaksikan. Mungkin kalau kalian dengar mengenai monopsoni, kalian bakal ngebayangin monopoli, di mana cuma ada satu penjual dalam pasar. Nah, monopsoni ini merupakan kebalikan dari monopoli, di mana di dalam pasar itu cuma ada satu pembeli yang mendominasi pasar. Lalu, gimana sih ciri-ciri, kurva-kurva, dan yang lain? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Jadi, pengertian dari pasar monopsoni sendiri merupakan pasar ataupun struktur pasar yang mana di dalamnya hanya terdapat satu pembeli, sehingga pembeli tersebut atau dalam konteks ini perusahaan tersebut memiliki kekuasaan dalam menentukan harga dan juga menentukan persyaratan pembelian. Adapun ciri-ciri pasar monopsoni yang pertama yaitu hanya ada satu pembeli besar yang mendominasi permintaan terhadap suatu produk atau jasa di suatu pasar tersebut. Lalu yang kedua yaitu terdapat banyak penjual atau produsen yang menawarkan produk atau jasa kepada satu pembeli. Lalu yang ketiga yaitu pembeli memiliki kendali besar dalam menentukan harga yang akan dibayar. Karena mengapa? Karena tidak ada persaingan di sisi pembeli. Lalu yang keempat yaitu penjual kesulitan mencari pembeli lain sehingga harus bergantung pada satu pembeli yang mendominasi. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, karena pembeli memiliki kekuatan untuk menetapkan harga yang diterima penjual biasanya lebih rendah dibandingkan jika terdapat beberapa pembeli di suatu pasar tersebut. Selanjutnya yaitu dampak positif dari pasar monopsoni. Yang pertama yaitu efisiensi biaya bagi pembeli. Karena pembeli dominan dapat menekan harga, monopsoni memungkinkan pembeli memperoleh barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah yang bisa membantu mereka untuk mengurangi biaya produksi. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan daya saing pembeli di pasar. Nah, biaya yang lebih rendah dapat meningkatkan daya saing pembeli di pasar akhir. Misalnya, jika monopsoni terjadi dalam pengadaan bahan baku, perusahaan yang menjadi pembeli dapat menawarkan harga produk akhir yang lebih kompetitif. Lalu yang ketiga yaitu investasi dan keberlanjutan pembeli. Jika pembeli monopsoni adalah perusahaan besar seperti pemerintah, perusahaan dapat menggunakan kekuatan pasar untuk memastikan pasokan keberlanjutan, yang mana hal tersebut bisa berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari pasar monopsoni. Yang pertama yaitu pendapatan rendah bagi penjual. Penjual atau produsen cenderung menerima harga yang rendah sehingga bisa berdampak pada pendapatan dan keuntungan mereka. Hal ini bisa mempersulit pertumbuhan dan keberlanjutan bagi bisnis kecil. Lalu yang kedua yaitu ketergantungan pada satu pembeli. Nah, penjual menjadi sangat tergantung pada pembeli tunggal, dan ketika permintaan atau kebijakan pembeli berubah, penjual bisa menghadapi risiko penurunan pendapatan secara signifikan. Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga, penghambatan inovasi. Harga yang ditekan pada pembeli bisa mengurangi kemampuan penjual untuk berinvestasi dalam inovasi atau meningkatkan kualitas produk. Karena mengapa? Karena keuntungan yang diperoleh lebih sedikit daripada keuntungan sebelumnya. Contoh dari pasar monopsoni adalah industri pengolahan susu sapi, di mana jika di satu tempat hanya ada satu pembeli dari produk olahan susu sapi, tentunya ia akan menjadi pembeli utama dari pengolahan susu sapi tersebut, sehingga ini menjadikannya suatu pasar monopsoni, sehingga perusahaan tersebut dapat menentukan harga jual ataupun harga beli dari yang mereka ingin. Kemudian yang kedua adalah dalam industri militer, di mana dalam beberapa kasus pemerintah menjadi satu-satunya pembeli untuk barang atau jasa tertentu di bagian peralatan militer atau persenjataan, sehingga pemerintah dapat mengontrol harganya dan juga memproduksi dari perusahaan-perusahaan pertahanan yang ada. Dapat dilihat pada grafik di samping bahwa garis biru adalah garis demand dengan garis average expenditure yang berwarna merah, dan di atasnya adalah garis marginal expenditure, di mana tentunya marginal expenditure ini akan jauh lebih tinggi daripada average expenditure karena perusahaan akan selalu menambah biaya ketika mereka menambah lebar, sehingga perusahaan akan memaksimalkan keuntungan mereka dan juga menghemat biaya mereka dengan membeli pada titik di mana ketika marginal expenditure sama dengan demand. Ini adalah titik ketika L bintang atau sama dengan 4, dengan titik average rata-rata di mana
W bintang sama dengan 13. Sehingga ini adalah titik di mana pembeli akan merasakan keuntungan maksimal atau biaya yang jauh lebih hemat dan juga lebih efisien. Jadi, simpelnya pasar monopsoni itu hanya ada satu pembeli besar yang dapat mendominasi pasar, yang mana pembeli tersebut juga bisa menentukan ataupun memiliki kontrol terhadap harga barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Mungkin sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.